Di atas ini adalah tempat dulu pertapaannya Sabda Palon, Eyang Semar, Langlang Buana ada di atas. Nah, dulu Bapak Soekarno juga konon pernah bertapa di atas. Jadi di sini emang tempatnya sangat nyaman. Ini di sini melambangkan orang yang mencari keberkahan bahwa ada beban yang sangat berat, tapi insya Allah kalau dibawa ke sini beban itu akan hilang. Pak Sutopo ini juga lagi ngalap berkah. Bapak kan nopo cita-citanya Pak? Cita-cita inti untuk mencari kesempurnaan hidup. Ini di sini tempatnya Bapak Presiden kita pertama, Bapak Presiden Soekarno. Pak Presiden Soekarno kalau datang ke sini turunnya itu sebelum dikasih tangga-tangga itu katanya pakai pelapah daun jambe gitu ya, kayak brrrr gitu ke bawah. Perjalanan ini tidak mudah, butuh waktu panjang dengan segala yang menghadang. Semua memang butuh diperjuangkan, lengkap dengan risiko-risiko yang harus dihadapi. Sedih dan senang, suka dan duka ikut mewarnai di setiap tikungan. Tapi akhirnya fase 2 juta subscriber tercapai sebagai hadiah kerja keras. Halo, saya Cesar ingin mengucapkan selamat atas prestasi 2 juta subscriber. 2M subscriber. Mendapatkan followers sebanyak 2 juta followers. Telah menembus 2 juta subscriber. Sok sanajan perjalanan ini pinuh ku uji coba gaib, tapi berkat dukungan panjenengan sadayana, kanal ini terus menjadi cahaya di tengah kegelapan misteri. Terima kasih pemirsa setia Ganjil Misteri. Percayalah bahwa kami akan terus bergerak, melangkah, serta mencari misteri yang perlu ditelusuri, kemudian mengungkapnya dengan cara yang tidak sama. Maka angka 2 juta akan segera digenapi menjadi 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Semoga untuk kedepannya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik buat kita semua. Selamat dan sukses selalu. Semoga Ganjil Misteri semakin berjaya dan semakin kuat. Sukses di bidangnya, sukses di cerita-cerita misterinya. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun pisan, dan ingat, misteri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap. Datang ke Cilacap, Jawa Tengah, kemudian menyusup ke Gunung Srandil, bersiaplah mendapati suasana mistis yang sangat kuat. Gunung Srandil memang sangat identik dengan orang mencari pesugihan. Disinilah orang-orang yang putus asa atau mereka yang ingin kaya secara instans datang bertirakat. Pada malam-malam keramat seperti Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, Gunung Srandil akan ramai oleh para pengalap berkah. Semua membawa kesusahannya masing-masing. Ada yang ingin kaya, ada juga yang kepingin mendapatkan derajat pangkat. Tapi memang tidak banyak yang datang ke Gunung Srandil mendapatkan keberkahan. Sebab untuk membawa pulang pesugihan dibutuhkan syarat yang tidak gampang. Lantas, seperti apa suasana Gunung Srandil yang jadi pusat mistik di Jawa Tengah itu? Apa yang terjadi saat Ageng Kiwi masuk ke pertapaan Eyang Langlang Buana yang sakral? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini saya ada di Gunung Srandil. Gunung Srandil, Kabupaten Cilacap. Suasana sudah langsung terasa mistis saat Ageng Kiwi memandu penelusuran tim Ganjil Misteri ke kawasan pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah. Gunung Srandil memang selalu menghadirkan suasana tak biasa bagi siapa saja. Inilah bukit penuh misteri yang menjadi tujuan semua orang yang ingin ngalap berkah. Loksinya ada di Bukit Karang, di bibir Laut Kidul di Desa Gempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Sebelum naik ke puncak bukit yang sakral, hawa metafisika sudah sangat kuat menerpa para peziarah. Nah, orang meyakini di sini bahwa Gunung Serandil adalah tempat pertapaannya Eyang Semar. Ya, jadi kalau setiap malam Jumat atau malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, Sabtu Kliwon, orang-orang dari berbagai daerah ramai sekali untuk hadir di sini, yaitu mereka biasanya banyak yang mencari ketenangan batin, dan banyak juga yang di sini mencari keberkahan. Nah, ini begitu datang, tadi kita datang, aura mistisnya itu sangat luar biasa, kental banget ya. Gitu, datang ke sini aja sudah disambut dengan patung Mahapati Gajah Mada. Nah, di sini nih ada Wihara Triratna Serandil gitu. Jadi di sini juga akan dibangun masjid ya sepertinya. Nah, nanti saya akan menelusuri ke belakang-belakang sini sekiranya ada apa aja sih ya. Jadi ini ada 2 jalan, tapi saya mau memilih yang ke sini dulu nih. Katanya di belakang sana ada gunung yang paling tertinggi yang naiknya itu 99 Asmaul Husna. Apakah betul? Coba nanti kita eksekusi. Bergerak ke arah tangga menuju puncak Gunung Serandil, Ageng Kiwi bertemu dengan seorang yang sudah berpuluh kali melakukan tetirah di kawasan mistis itu. Namanya Pak Minto. Bukan asli Cilacap tapi datang dari Brebes. Biasanya Pak Minto berziarah sendiri atau bersama tamu lain. Ia akan datang ke Cilacap jika sudah ada bisikan gaib untuk sowan ke tokoh-tokoh mistis di Gunung Serandil. Nah, dulu Bapak Soekarno juga konon pernah bertapa di atas, dan ada di mana para 9 wali dulu bertapa dan untuk mencari kayak perenungan gitu untuk para wali-wali ada di atas ini. Kebetulan saya juga ada salah satu tamu yang sering di sini, Pak. Sini, Pak. Nah, Pak Sinten, Pak? Saya Pak Minto. Nah, ini saya dengan Pak Minto berasal dari Brebes. Nah, beliau ini udah sering banget datang ke sini ya, kadang datang sendiri atau bawa tamu ya. Nah, Bapak Minto ini sering sekali mendapat seperti kayak bisikan gaib kalau disuruh rawuh ke sini ya, rawuh ke sini. Nah, Pak, kan biasanya bawa tamu. Permintaan tamu apa yang datang ke sini apa kira-kira? Ya, biasanya untuk mencari berkah lain Dari seperti berkah. itu. Iya. Terus? Ya, cuma itu mencari berkah, keselamatan di dunia juga di akhirat. Berdiri di depan anak tangga yang meliuk-liuk, Ageng Kiwi mulai merasakan aura mistis yang membuat merinding. Tangga terlihat curam dengan jumlah anak tangga mencapai 99 pijakan. Konon angka itu muncul begitu saja tanpa pernah direncanakan. Dan yang tidak mudah, membuat tangga hanya cukup untuk 1 orang. Sehingga mereka yang mau naik dan yang ingin turun harus bergantian. Ke tangga yang konon tangganya itu 99 ambalan ya. 99 ambalan itu adalah pas satu Al-Quran. Bukan Al-Quran, tasbih, maaf. Satu tasbih ini ada di ambalan di sana. Nah, konon di atas ini adalah tempat dulu pertapaannya Sabda Palon, Eyang Semar, Langlang Buana ada di atas. Nah, dulu Bapak Soekarno juga konon pernah bertapa di atas, dan ada di mana para 9 wali dulu bertapa dan untuk mencari kayak perenungan gitu untuk para wali-wali ada di atas ini. Ini 99 tangga. Alah, iyalah. Gak capek apa, Dek? Ya, oke pemirsa. Ayo kita, Valdi, kamu bisa naik 99 tangga. Ini seperti tasbih, isinya 99. Luar biasa. Ayo. Dan ini tanjakannya juga agak curam juga loh ini. Iya, makanya. Ayo kita hitung bersama apakah 99 ada ya. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ikutin Ageng Kiwi dan ada Valdi juga nih sekarang menin ke atas. Nanti barangkali kita bisa wawancara orang-orang yang ngalap berkah yang ada di atas, oke? Bersama Ganjil Misteri. Gunung Serandil Cilacap memang identik dengan tempat mencari pesugihan. Tempatnya juga sangat mistis, di atas bukit yang di bawahnya Laut Selatan. Lantas,
Apa yang dirasakan Ageng Kiwi saat masuk ke pertapaan Eyang Langlang Buana yang menjadi tempat orang cari pesugihan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah meniti anak tangga satu demi satu hingga 99 pijakan, tim penelusuran ganjil misteri dan Ageng Kiwi sampai di puncak bukit. Suasana semakin terasa sakral. Aroma kembang setaman bercampur dengan uap dupa dan kemenyan membawa aura gaib yang sangat hangat. Mereka yang mudah takut tidak disarankan datang ke Serandil karena akan menghadapi banyak godaan gaib. Apalagi saat berada di dekat ruang pertapaan Eyang Langlang Buana yang menjadi tokoh utama penghuni mistis Gunung Serandil. Ya, Assalamualaikum pemirsa Ganjil Misteri. Nah, sekarang saya ini sudah di puncak, di atasnya tempat pertapaan dan untuk orang-orang yang pada mengalap berkah di sini. Nah, di sini tempatnya Eyang Langlang Buana. Nah, saya seperti apa? Saya ingin melihat di dalamnya ya. Assalamualaikum, Eyang. Membuka pintu kayu yang berdecit, Ageng Kiwi kembali mengucapkan salam. Setelah berada di dalam ruangan yang tidak terlalu lapang, hawa metafisika bertambah kuat. Pusat pemujaan ada di sebuah titik yang ditandai patung warna hitam. Patung yang melukiskan seorang ksatria sedang memanggul bongkahan beban. Di tempat inilah biasanya ritual mencari pesugihan dilakukan oleh para peziarah dengan dipandu oleh juru kunci. Tidak boleh sembarangan karena jika salah melangkah yang ditemui justru malapetaka. Ini tempat, Assalamualaikum Eyang. Ini tempat Eyang Langlang Buana. Jadi di sini nih banyak sekali orang yang mencari keberkahan melalui perantaranya. Pastinya kita mohonnya kepada Gusti Allah. Nah, di sini juga tempat di mana para wali-wali Allah dulu sering hadir di sini untuk mendekat diri kepada Allah juga, dan untuk seperti mungkin kalau zaman sekarang tuh meeting gitu ya, tempatnya ada di sini. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang hadir setiap Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon gitu, seperti tamu-tamu yang ada di sebelah ini pas hari Jumat Kliwon. Nah, ini tempatnya Eyang Langlang Buana yang orang sering menamakan Sabda Palon atau Eyang Semar gitu. Ini tempatnya menurut saya sangat mistis. Saya aja merinding nih sebenarnya nih, karena aura mistisnya tuh masih tinggi sekali ya di sini gitu. Pantesan banyak sekali orang-orang yang hadir di sini walaupun tangganya itu 99 tangga, tingginya sangat luar biasa, nukik-nukik, tapi karena mereka punya keyakinan bahwa apa yang mereka inginkan bakal terkabul, mereka niat banget gitu. Jadi kayaknya rasa capek, rasa pegel itu hilang karena demi untuk bisa bermunajat di tempatnya Eyang Langlang Buana. Ageng Kiwi mendekat ke relief patung berwarna hitam, kemudian melakukan ritual doa-doa. Badannya terasa bergetar saat kedua tangan ditangkupkan di depan dada sebagai pertanda penghormatan. Tidak lama, Ageng Kiwi melakukan ritual dalam suasana hening. Setelah itu, ia kemudian dengan lancar mengisahkan tempat keramat tersebut, termasuk makna patung warna hitam yang membentuk sosok orang memanggul beban berat. Ya, teman-teman, ini sepertinya di tempatnya Eyang Langlang Buana masih banyak bunga-bunga baru ya, bunga-bunga, kemenyan dan lain-lain yang kayaknya masih bekasnya orang-orang yang banyak berdoa dan bertapa di sini gitu. Jadi di sini emang tempatnya sangat nyaman. Ini di sini melambangkan orang yang mencari keberkahan bahwa ada beban yang sangat berat, tapi insya Allah kalau dibawa ke sini beban itu akan hilang.
Bergerak sedikit, setelah meninggalkan pertapaan Eyang Langlang Buana, Ageng menuju ke lokasi yang jauh lebih senyap. Berada di dalam cepuri, itulah petilasan Eyang Mayangkara yang tak kalah sakral. Kemudian, Ageng Kiwi menemui Pak Sutopo yang sudah hampir 1 bulan berada di pertapaan Eyang Mayangkara untuk melakukan ritual panjang. Pak Sutopo ini juga lagi ngalap berkah. Sudah 1 minggu di sini puasa dari hari Selasa, Selasa Kliwon, sampai sekarang ke Jumat Kliwon. Jadi memang banyak sekali yang orang-orang yang bertapa di sini untuk ngalap berkah. Adapun keinginannya adalah macam-macam, ya pengen mulia mukti, kepengen sehat walafiat, kepengen Bapak kan nopo cita-citanya Pak? Cita-cita inti untuk mencari kesempurnaan hidup. Mencari kesempurnaan hidup itu penting Pak, penting. Kesempurnaan hidup. Biar disampaikan kepada teman-teman di selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat. Itu. Terus ya untuk menjangkau apa yang menjadi cita-cita saya untuk generasi anak dan keturunan saya. Alhamdulillah, mulia sekali ya cita-citanya. Kepengin mulia mukti, kepengin anak dan cucunya ke depannya punya kemuliaan juga. Lantas seperti apa suasana ketika masuk di pertapaan Eyang Mayangkara? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan spiritual Pak Sutopo memang bukan lelaku biasa-biasa saja. Apalagi ia sengaja memilih pertapaan Mayangkara yang dikenal paling sunyi karena letaknya paling sudut. Selama berhari-hari, pria yang mendekati usia senja itu melakukan berbagai ritual mulai dari puasa mutih hingga tapa bisu. Setiap hari yang dilakukan hanyalah berdoa tanpa makan, tanpa minum karena puasnya dilakukan terus-menerus. Pak Sutopo juga nyaris tidak pernah tidur karena tidurnya sekenanya di saat sudah sangat lelah bertetirah. Pak sampai dipuasain nggih, nggih. Bapak puasa mboten dar. Mboten. Ini puasa ngebleng. Nggih. 1 hari pertama 1 hari. 1 hari pertama masuk Selasa Kliwon. Nggih. Enggak makan, enggak minum 3 hari. Enggak makan minum ngebleng nggih. Ngebleng. Nah terus dilanjutkan ngebleng lagi, itu tak tirakat 3 hari 3 malam namanya tirakat. Nah terus ngebleng lagi mutih 5 hari 5 hari ngebleng, nggak makan minum 24 jam setiap hari. Pak, terus kenapa yang dipilih di Eyang Mayangkara? Saya ini memilih tempat yang paling sepi. Kalau di sini kan banyak orang. Ya. Saya yang paling sepi. Kalau namanya tirakat, kalau bisa jangan sampai ketemu orang lain. Cuman kalau bisa. Masalahnya sudah termasuk tapa bisu. Nggak boleh ditanya sama orang lain. Tapi kalau masih ngebleng, itu masih bisa ditanya. Nah ini karena ini malam hari-hari terakhir, hari Jumat Kliwon, itu karena udah menjelang hampir buka puasa, jadi nggak apa-apa. Besok kan udah Sabtu Legi ya Pak. Besok udah Sabtu manis, jadi besok sesuatu. Ini ntar malam masih ngebleng lagi. Satu malam. Oh ya. Sehari semalam lagi untuk penutupan permohonan penutupan ya untuk gongnya sama yang menunggui di sini semua. Ditemani Pak Sutopo yang sudah terbaisa dengan suasana senyap, Ageng Kiwi memasuki pertapaan Eyang Mayangkara dengan langkah perlahan. Menuju sebuah pojokan, di sana ada tempat meletakkan sesaji lengkap dengan tempat membakar dupa dan kemenyan. Disebut pertapaan Mayangkara karena konon di tempat inilah Eyang Mayangkara yang dalam pewayangan dikenal juga sebagai Hanoman melakukan tapa untuk mendapatkan kesaktian. Itu yang membuat di pertapaan ini dulu sangat banyak ditemukan pusaka-pusaka gaib. Nah, ini tempat petilasannya
Eyang Mayangkoro. Nih, Eyang Mayangkoro ternyata ada di sini tempat petilasannya, dan itu pohon yang ada di situ juga dulu itu petilasan. Sepertinya petilasan ini untuk sebagai pertanda ya, pertanda bahwa di sini dulu ada Eyang Mayangkoro gitu. Eyang Mayangkoro itu ya jelmaan gaib konon gitu ya, yang menyerupai itu kayak Sabto Palon seperti itu. Oke, Mbah. Lah ini nih tempat penyimpanan pusaka-pusaka zaman dahulu kala. Nah, di sini Bapak Sutopo, ini bertapa di sini, yang sudah hampir berbulan-bulan, nonton nggak Pak? Setengah bulan ini bertapanya di sini. Beliau tidur di sini, puasa broto, tidak makan, tidak minum, mutih, puasa bisu, ngebleng, Meninggalkan pertapaan Mayangkara, Ageng Kiwi melangkah lebih ke atas. Di puncak Bukit Karang di tepi laut selatan, Ageng Kiwi menuju petilasan Bung Karno. Di tempat itulah diyakini Presiden Indonesia pertama itu melakukan ritual yang membuatnya mempunyai kepekaan batin. Bendera merah putih yang dikibarkan sepanjang hari menandai bahwa tempat itu pernah menjadi lokasi Bung Karno melakukan lelaku gaib. Nah, ini di sini tempatnya Bapak Presiden kita pertama, Bapak Presiden Soekarno, yang ditenggarai dengan sangsaka bendera merah putih ya. Karena di sini masih banyak kodam-kodam yang ada di sini gitu. Di sini masih juga banyak orang-orang yang ngalap berkah untuk bertapa di sini juga. Kalau mereka hujan pada larinya ke tempat Eyang Langklang Buana. Nah, konon dulu Pak Presiden Soekarno kalau datang ke sini, turunnya itu sebelum dikasih tangga-tangga itu katanya pakai pelapah daun jambe gitu ya, kayak gitu ke bawah. Tanah tempat Bung Karno melakukan tapa brata adalah tanah paling puncak di Gunung Srandil. Lokasinya paling tinggi sehingga bisa melihat pemandangan yang sangat luas. Di setiap sisi terlihat pemandangan memukau, mulai dari gunung di kejauhan hingga riak ombak di bawah bukit yang menandai Laut Kidul tak pernah berhenti bergerak. Suasana terasa sangat sakral, bukan hanya karena kesunyiannya, tapi juga bayangan orang-orang yang terus berdatangan ke Gunung Srandil. Di tempat itu pula, para peziarah yang beruntung akan ditemui oleh penguasa pantai selatan yang legendaris, Nyai Roro Kidul. Ya oke pemirsa, Ganjil Misteri bersama Ageng Kiwi. Ini kita benar-benar sudah di atas puncak Gunung Srandil ya. Ini sampai benderanya aja dikibarkan. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa melihat nanti suatu saat bisa berkunjung ke Gunung Srandil, sangat luar biasa sekali pemandangannya. Di sana tuh ada pegunungan-pegunungan yang apa ya, ada Gunung Selok, ada gunung apa, aduh pokoknya saya nggak tahu namanya gunungnya apa, tapi sangat luar biasa. Kalau kita melihat ke belakang sini ada pantai Sodong, ada pantai Teluk Penyu ada di sana, dan juga ke sono ada Pulau Nusa Kambangan ya. Jadi memang di sini ini tuh di bawah sini persis tuh udah pantai Solok untuk di bawah sini nih, pantai Solok dan pantai Sodong. Jadi memang di Gunung Srandil ini dikelilingin oleh lautan ya, lautan pantai selatan. Kenapa? Konon dihubung-hubungkan dengan Ibu Ratu Kidul, Nyai Blorong, Ibu Ratu Pantai Selatan, karena memang di sini adalah titik dan tempat pusatnya beliau-beliau ini. Dan tempatnya masih sangat mistis kalau saya bilang ya. Setiap saya datang ke sini pasti ada perasaan-perasaan yang bikin merinding gitu ya. Jadi kayak ada, nih aku ngomong aja, kayak ada penyambutan gitu. Makanya tadi ada orangnya di sana, dia nggak berani masuk karena takut salah, atau mungkin beliau-beliau ini sangat begitu mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa gitu. Kalau saya ke sini kan niatnya saya baik. Saya niatnya di sini adalah intinya silaturahmi. Kalau silaturahmi kan bisa, karena kan alam gaib di sana juga mereka punya kehidupan tersendiri. Gunung Srandil memang tempat paling sakral di kawasan pantai selatan Cilacap. Di tempat ini orang datang terutama untuk mencari pesugihan karena memang lokasinya yang sangat wingit. Konon banyak tokoh besar pernah melakukan tirakatan, termasuk Presiden pertama Bung Karno. Dari Gunung Srandil, tim penelusuran Ganjil Misteri menguak banyak jejak mistik yang tak terlihat.
Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.